Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauizatul Mumin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Berikut ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah proses dialog atau diskusi yang dijalankan oleh seorang guru untuk dapat memperbaiki kesalahan seorang murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok, agar dapat menghasilkan karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas didasari prinsip membuat kesalahan adalah proses dalam pembelajaran, di mana dalam proses membuat kesalahan itu adalah menggeser dari identitas yang salah ke identitas yang benar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu dalam bertindak berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, di mana guru akan memberikan stimulus respon menjadi proaktif, yang nantinya kita dapat mengakui dan mengenali kebutuhan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memunculkan motivasi dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik, sehingga kita mampu mengaitkan tindakannya yang salah terhadap keyakinan yang mereka miliki. Berikut ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Kasus pertama. Pada hari Sabtu pagi, seorang murid perempuan pada jam pembelajaran matematika yang bernama Amira terlambat lagi datang ke sekolah. Selama sepekan, Amira selalu terlambat datang ke sekolah. Oleh sebab itu, ibu guru berinisiatif memanggil Amira ke kantor. Berikut ini adalah penerapan dari segitiga restitusi yang dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sehat. Nah, kira-kira Amira tahu tidak kenapa dipanggil kantor hari ini? Karena saya terlambat Bu. Tujuan kamu ibu undang ke sini, ibu suruh datang ke kantor supaya kita bisa memperbaiki tindakan kamu ini ke arah yang lebih baik dan menemukan solusi dari permasalahan kamu yang selalu terlambat hampir setiap hari. Oke, nah, Amira, pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu terlambat hari ini. Karena nonton terlalu larut malam Bu. Oh, jadi itu penyebabnya kenapa kamu bisa terlambat karena nonton larut malam. Nah, film apa itu yang dinonton sampai larut malam seperti itu? Film hantu-hantu Bu. Film hantu-hantu. Nah, kira-kira dari perbuatan Kak tadi terlambat datang ke kelas yang ibu perhatikan ini dalam 1 minggu ini hampir tiap hari terlambat. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Tidak Bu. Nah, kamu masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Kita harus datang tepat waktu Bu. Jadi kita harus datang tepat waktu. Nah, apa yang harus kamu lakukan agar datang tepat waktu ke sekolah dan tidak terlambat bangun lagi? Tidak menonton lagi Bu. Oke,
tidak menonton lagi sampai larut malam ya. Kira Nak Amira, kapan perubahan ini akan kita lakukan? Sebentar malam. Oke, berarti kita akan mulai sebentar malam tidak menonton sampai terlalu malam atau larut malam. Boleh menonton asal jangan sampai larut malam yang akhirnya akan berakibat kamu akan terlambat bangun pagi lagi. Nah, oke, bagus Nak Amira. Ibu harap kedepannya yang kita katakan hari ini bukan hanya sekedar perkataan tetapi dilaksanakan, ditindaklanjuti. Saya berharap kedepannya kamu bisa lebih baik lagi dan berusaha selalu berubah dari arah yang sebelumnya tidak baik ke arah yang lebih baik lagi. Silakan cobain Amira, mungkin itu yang Ibu sampaikan terkait dari keterlambatan tak setiap hari datang ke sekolah. Jadi Ibu harap semoga bisa dipahami tadi dan dilaksanakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Afifah, kelas 5. Hari ini saya senang sekali. Saya diajak berdiskusi oleh ibu. Dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sering terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Suasana kelas 5 di SDN 345 Samakore tampak seorang siswa yang bernama Jasil sedang bermain bola di dalam kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Suasana berubah menjadi tidak kondusif dan mengganggu. Ketika Jasil sedang bermain bola, ia secara sengaja melempar temannya yang bernama Ryan. Kejadian ini membuat Ryan marah. Hal ini menyebabkan keduanya beradu mulut dan berujung pada pembulian. Jasil pun tidak terima ketika dibentak oleh Ryan. Jasil pun marah dan membentak balik hingga membuat temannya menangis di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nak. Bagaimana kabar Cak hari ini? Sehat Bu. Ya, sehat. Kira-kira kamu tahu tidak Jasil kenapa Ibu panggil ke kantor? Karena saya marahi dan ejek-ejek Ryan. Oh, jadi itu alasan tak sehingga Ibu panggil juga ke kantor karena kita marah-marah Ryan dan meja sampai itu dia menangis ya. Oke. Nah Jasil tidak usah cemas, tidak usah khawatir, itu tidak akan memukul kamu. Nah di sini Ibu cuma mau apa yang kita lakukan tadi terhadap Ryan dari tindakan tak tadi bisa kita perbaiki. Kira-kira bagaimana kita menemukan penyelesaian masalahnya dan menemukan solusinya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kira-kira tadi kalian kenapa bisa sampai mengata-ngatai Jasil dan sampai menangis? Karena saya main bola di kelas dan mengenai kepala Ryan. Oke, oh jadi itu alasannya kenapa sama Ryan sampai menangis tadi. Itu alasan tak kenapa kita ejek-ejek Ryan dan sampai akhirnya membuat Ryan menangis. Nah, Jasil, tidak usah cemas, tidak usah khawatir, Ibu tidak akan memarahi kamu, apalagi sampai memukul kamu. Nah, alasan Ibu panggil ke sini supaya kita bisa menemukan atau memperbaiki permasalahan tadi ke arah yang lebih baik lagi dan kita menemukan solusi terhadap tindakan tak tadi. Nah, oke baik. Jasil, tadi katanya kita langsung menangis Ryan dan ejek-ejek. Kenapa bisa kita lakukan seperti itu? Karena dia mengejek saya. Oh, jadi kena ejek duluan? Ya Bu. Oh, jadi itu alasan tak, jadi kita ejek balik. Oke, nah Ibu pun kalau misalkan Ibu diejek seperti itu,
ibu juga akan ejek balik supaya ibu dapat mempertahankan harga diri ibu. Tetapi kira-kira dari sikap Kak Tari Jasil, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya? Sudah Bu, melanggar kesepakatan kelas. Nah, Jasil, masih kita ingat tidak apa saja itu yang termasuk kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Tidak boleh bermain dalam kelas dan mengganggu teman dan membuli teman. Iya, betul sekali. Jadi kita tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memberi teman atau sampai bermain-main di dalam kelas yang mengakibatkan temannya terkena dampak dari tindakan tak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki tindakan tak tersebut? Tidak bermain dalam kelas. Oh, begitu, tidak bermain dalam kelas. Kang, kamu sudah tahu, kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita tidak boleh bermain-main di dalam kelas, apalagi sampai menimbulkan dampak kepada temannya. Kira-kira apa yang mau kita lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu kepada Rayyan tadi? Saya akan minta maaf sama Rayyan. Oke, baik, betul sekali. Jadi, kalau Jasil sebentar akan meminta maaf kepada Rayyan. Terus, apa lagi selain minta maaf? Tidak bermain dalam kelas saya. Iya, betul sekali. Tidak akan bermain di dalam kelas karena dapat melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, baik Najasil. Sekarang ayo kita sama-sama menemui Rayyan untuk meminta maaf. Dan ke depannya Ibu harap supaya apa yang kita lakukan hari ini bermain dalam kelas dan juga menimbulkan dampak kepada temannya kayak tadi masih menangis kepada temannya supaya tidak terulang lagi ya nak. Oke, ayo kita sama-sama di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasilul Ihtiram, kelas 5. Terima kasih Ibu Guru. Saya merasa senang sekali diajak berkomunikasi dan menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bermain dalam kelas lagi dan mengganggu teman lagi. Itulah tadi pemaparan saya tentang penerapan segitiga restitusi di kelas. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.